Kenapa Makassar keren? Karena ada minumannya, namanya Krating Daeng. Ya tuh. Kalau Batak La Segar. Iya kan? Iya tuh. Kalau Papua Ale-ale. Ada tuh itu minuman itu ada. Kalau Manado Extrajo. Ada. Terus orang tanya apa yang nggak ada Bang Mongol? Ambon. Kalau dia ngotot ada betadin. Itu stand up buat teman-teman Ambon, jangan marah, itu namanya. Cuman oh itu masuk suku ngol. Oh ya udah berarti nggak boleh. Karena menurut stand up itu adalah rasisme. Apa ya? Udah nggak pernah keluar lagi materi itu. Kenapa? Karena kita menjaga. Kedua, bagaimana caranya engkau diberkati? Pertama, dengar dan lakukan. Kedua adalah Matius 6 ayat 33. Seluruh orang Kristen di dunia ini hafal ayat ini. Apalagi orang Kristen. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi, dengar, lakukan. Yang ketiga, cari. You must be seeking. Bener gak bahasa Inggrisnya ya? Bener ya, ya. Bener. You must be seeking. Ini dari film soalnya kita tahu. Ya kan? Nicole Cage gitu ya. Apa National Treasure. Boh itu kan. You must be seeking. You know something like boh. Keren. Artinya hanya Tuhan yang tahu. Ngomongin tahu. Kita nih tahu. Jadi apa kita lakukan? Cari yang namanya kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi ada usaha juga Pak, tidak hanya diam. Jadi jangan kebanyakan doa puasa. Pak saya mau doa puasa untuk diberkati Tuhan, percuma. Yesaya 65. Puasa yang Tuhan kehendaki bukan kita nggak makan nggak minum, tapi membuka kuk yang orang terikat, kasih tumpangan orang yang nggak punya rumah, tapi jangan dibawa ke rumah. Sekarang banyak orang nyamar, iya kan? Mending kasih duit yang ngekos sendiri gitu, daripada mau kamu bermuram durja. Itu namanya kemunafikan. Terlihat shalom, orangnya lewat diomongin. Nah yang ngomongin itu bagian dari orang-orang yang bocor mulut tim. Banyak orang yang gosipin Mongol, katanya Mongol hedonis, aksesorisnya dia show off, sombong banget, cincinnya besar. Ya ampun Bapak Sorgawi, tidak semua yang berwarna kuning itu emas Pak. Rantai kongguan aja rose gold, dipakai lem Korea jadi kalung Pak. Pakai seminggu 2 minggu, minggu ketiga udah hijau di leher ya. Cowok ganteng juga begitu, jangan sombong terhadap kegantenganmu. Cewek cantik juga jangan sombong, usia 36 keluar kerutan, disantai aja. Ada teman Mongol ditarik, apa namanya bahasa Inggrisnya, facelift ya, tarik. Tadi matanya gede jadi sipit, sekarang karena makin ditarik hilang biji mata. Gue bilang lu Cina ya. Gara-gara apa ditarik? Kan kasihan Pak, dibenangin, kirain layangan gitu. Udah syukurin aja. Saya juga bisa Pak operasi muka, duit saya banyak. Tapi kenapa enggak? Ya ampun Tuhan Yesus, orang Mongol disuntik itu COVID aja kemarin, vaksin aja pingsan. Saya disuntik vaksin 1, 2, dan 3 itu semuanya sambil main Mobile Legend. Udah masuk tuh. Karena saya penakut jarum suntik. Jadi buat cowok-cowok ganteng, kalau Anda belum punya pacar, syukuri. Sendiri lebih murah daripada berdua. Apalagi kalau ada pamai tua orang Manado, Tuhan dia kalau bilang bungkus akan for tape mama, ya no. Aduh, dia bungkus 1, dia bilang, yuk tapi papa limu makan, kata tapi adik tapi kakak, aduh 1 kolom itu. Tapi tidak semua orang Manado, dari 199.
Sampai sekarang saya masih lihat orang Manado ada loh bawa bungkus. Kita langsung, aduh Tuhan Yesus sih, ini perkara Adam dan Hawa di Taman Eden, sungguh nih seilang itu. Tapi enggak apa-apa. Saya bangga jadi orang Manado karena saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film. Ya tuh. Manado artisnya yang cakep-cakep cowok banyak, tapi filmnya paling 7, gua 41. 7 jadi cowok, 34 jadi banci. Bagejo yang penting doi masuk sayang. You know? Kalau gereja keberatan jadi bencong, balikin perpuluhannya. Jadi dengar, lakukan, cari, dan yang ketiga Maleakhi 3 ayat 10. Karena ada yang bilang, bang, udah nggak relevan lagi perpuluhan dengan zaman sekarang. Kalau Anda mengatakan itu, berarti kasih karunia Tuhan pun sudah tidak relevan. Kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya, ayo sama-sama. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Terakhir ada kalimat, bawalah ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan. Bawa Bapak Ibu. Tapi kan bang, saya masih kekurangan. Semua orang pasti punya kekurangan, Pak. Kalau kita patokannya selalu dengan kekurangan, berarti kita tidak mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan beri. Orang kan kadang, tapi kan bang, berat karena Anda kumpul. Saya nggak pernah dikumpul. Kemarin saya ngisi acara gereja Masehi Injili Sanghyata Laut Gereja Gemis, bikin acaranya di Klaro. Saya dapat honor. Honornya masuk, langsung Mongol kirim perpuluhannya. Jadi saya dibayar 20 juta. Stand up 15 menit. 2 jutanya sebelum duitnya dipakai udah Mongol transfer, berarti saya masih megang 18 juta. Kenapa Mongol kayak begitu? Karena saya belajar dari Esther. Saya belajar dari Elizabeth. Saya belajar dari Ruth dan Naomi. Di saat mereka mendapatkan harta, Esther dikasih harta oleh Ahasyaweros, langsung dia titip lewat Mordekai, nggak nunggu besok, nggak dikumpul. Jadi kalau kita hari ini dapat berkat 500.000, langsung kirim 50.000 ke gereja. Anda masih megang 450. Tapi kalau Anda kumpul 450, so habis. Tas sisa 50. Nah itu mumet kalau udah mau, aduh kasihan listrik belum bayar, darah Yesus. Aduh pinjol dan bagaimana. Aduh kasihan, kenapa kita pay make up so habis. Aduh. Tapi di saat kita dapat, kita langsung kasih, nggak berasa loh Bapak Ibu. Bawanya kemana? Ke rumah Tuhan, jangan ke ibu janda. Banyak bapak-bapak, iya Pak Mongol, saya langsung kasih ke anak yatim dan ibu-ibu janda, gatal ngana. Bertobat. Disuruh bawa ke rumah Tuhan, ya kasih ke ibu janda. Aduh, bahasa Manado bilang gatotel ngana. No, bawa ke rumah Tuhan. Biarkanlah gereja yang melakukan apa yang terbaik dari uang tersebut. Orang cuman berdoa, semoga pengelolaan perpuluhan kita dikelola dengan baik dan benar. Amin. Gak usah lapor polisi kalaupun gak benar. Kita bukan anggota KPK sorga. Kita bukan orang dari kepolisian daerah sorga. Nah, biarkanlah mereka yang mengelola. Kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena berkat Tuhan ke kita itu masing-masing, gak rombongan. Masing-masing menerima. Di saat kita diberi, di saat itulah kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan beri. Saya bisa Pak.
Saya bakal udah ditawarin suruh buka gereja, mau ditransfer 1,2 M. Saya bilang enggak. Saya belum layak untuk pimpin gereja. Saya sekolah hanya untuk misi, bukan untuk gembala sidang. Kok Pak Mongol nggak mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan nggak harus pimpin gereja. Nanti apa DP nama gereja? Gereja copet di Indonesia kan nggak lucu, Pak. Udah begitu, untuk menjadi seorang hamba Tuhan banyak pertanggungjawaban yang harus kita terima. Apakah Mongol mampu? Saya jujur di hadapan saudara-saudara semua, saya belum mampu. Saya masih mengendalikan emosi aja, masih sementara belajar. Saya sumbu pendek, gampang meledak. Oleh sebab itu saya selalu menghindar. Diundang gereja, Pak kita makan siang di mana? Antel aja ke hotel, saya makan diri. Kenapa? Kalau kita makan sama-sama beban pingin nambah. Nanti yang ngundang dia akan ngomong, lu tau gak kemarin Mongol 2 kali nambah loh. Aduh Tuhan. Keluar di Facebook ada loh, namanya Lambetura Kristen. Ada loh, nggak boleh lihat orang lain kan, ada tuh Lambetura, kayak Lambetura tapi khusus Kristen. Nggak boleh ini, nggak usah. Kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Jangan lakukan apa yang Elohim suruh. Everything dalam hidup kita pasti aman terkendali. Amin. Nanti sore nggak ada kegiatan, daripada nonton Denan, boleh juga sih ya kan, bagus filmnya. Tapi saya nggak pernah nonton film horor, karena buat Mongol gua udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin, ya kan. Malas nonton film horor. Masa lalu saya penuh dengan horor. Saya pingin menonton film drama, karena muka seperti saya susah dapet cewek dan susah ngegoda cewek. Ada orang matamu yang saya susah. Ada yang sekarang, bang, lu belajar pantun bang, jadi kalau stand up bukannya pakai pantun, naik gunung turun gunung, capek. Ya kan. Jadi apa? Dengar, lakukan, cari dan bawa, maka Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita, karena kita tahu kita mampu dan Tuhan tahu kita layak untuk menerima berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati.